wiri di sini, jaroh di sini. Nah setelah tiba-tiba dia istilahnya kan pengennya dia kekayaan atau pengen kecukupan lah gitu lah. Secara tiba-tiba dia melihat pintu terbuka, melihat harta lah gitu. Dia mau ngambil ke dalam tanpa ada izin. Dia masuk, ternyata udah masuk, pintunya tertutup lagi. Sampai sekarang dia tidak muncul lagi walau-walau. Penjelasannya dari Bapak Wijaya ya. Oh jadi Pak di tempat ini Pak yang hilang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Ang di Kartika Hidayah TV. Oke teman-teman, sekarang saya masih berada di lokasinya Bapak Wijaya ya, atau Abah Wijaya. Dimana di video ini kita akan menuju cek lokasi di mana ada salah seorang tamu yang lagi tirakat. Dia udah diperlihatkan sejumlah uang, cuman sampai sekarang menghilang teman-teman. Wow, sangat mengerikan sekali. Dan katanya di tempat yang kita akan tuju itu bisa disebut dengan gudangnya uang atau harta karun. Kalau orang Sunda bilangnya pabeasan atau gentong. Seperti apa tempatnya? Saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, jadi untuk mengakses ke sana ke tempatnya, kita tuh mesti berjalan kaki kurang lebih 3 km teman-teman. Wow. Dan ini menanjak. Tidak bisa dilewati dengan motor biasa atau mesti motor adventure ya. Wow, luar biasa. Jadi menurut Pak Wijaya, dulu ada seorang tamu yang sama itu lagi terlilit oleh masalah ya teman-teman. Beliau tirakatnya di sini di lokasi keramat. Cuman setelah ditunjukkan sejumlah banyak uang, tiba-tiba niatnya itu berubah teman-teman. Dan seketika itu pula dia menghilang. Sampai sekarang beliau tidak ditemukan. Jadi seperti apa cerita lengkapnya, simak video ini sampai dengan tuntas ya, biar tidak gagal paham. Pak, ini kalau untuk lokasi keramatnya masih jauh nggak Pak? Oh. Ya sekitar 100 meteran lagi lah. Oh 100 meter, wow. Dan ini saya dari perkampungan, bukan dari perkampungan ya, dari tempat tadi Bapak. Dari ini udah ada 2 kilo ya? Agak lah paling 1 kilo juga kurang. 1 kilo. Oh berapa kilo nih Pak? Kurang 1 kilo. Tapi udah kata saya sekilo lebih nih Pak. Pak. Ini udah jauh. 1 kilo itu 1000 meter Pak. Kurang ya. Kalau orang gunung biasa teman-teman. Sampai keringatan. 10 kilo ngomongnya 100 meter. Iya benar. Nah, kalau saya nggak biasa nanjak seperti ini. 100 meter seperti 10 kilo. Kalau dari bawah ini lebih dari 1 kilo. Bagaimana Bang? Kan udah sekitar 1,5 kilo. Bang Roni. Jadi Pak kalau malam ini sama lewat sini juga? Sama. Apalagi Bapak kalau misalkan udah ada penting-penting banget sendirian ke sini. Ya. Malam-malam. Wow. Ngeri ya Pak? Iya. Atau udah biasa Bapak mungkin? Ya udah biasa. Udah biasa emang, yang lain mah emang kadang-kadang ya. Kira-kira berapa kilo lagi nih Pak? Takut. Ini 500 kilo. 500 meter. Kilo. ya paling sekitar 100 meteran lagi lah. 100 meter coba kita hitung dari sini. Biasanya kalau suka beda ya. Hitungan di desa sama hitungan. Waduh, kemana? Gimana teman-teman ini? Abang masih semangat. Capek. Jadi ini perjuangan kita ya. Jangan lupa di-subscribe untuk menghibur Semangat dong. para penonton. Wow. Dan untuk menyajikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Iya. Oke. Nah teman-teman, saya tadi dari sana ya arahnya perjalanan tadi dari sana ini bisa dilihat ini masih tanah ya, belum ditap sama batu. Ini kita sudah sampai di tempat keramatnya ya. Ini namanya katanya makam keramat Datar Lawang. Ini sih sebetulnya bukan makam ya, bukan pendeman ya. Ini hanya sebatas petilasan katanya teman-teman.
Dan itu ke sana juga masih jauh tuh. Wow, itu masih jalan tanah juga. Nah, saya bersama rekan-rekan ke sini datang jauh-jauh ingin membuktikan ya tempat ini seperti apa. Soalnya dari cerita-cerita masyarakat di sini banyak sekali orang-orang yang berkunjung ke sini, teman-teman. Dan ini tempatnya jauh sekali dari perkampungan ya. Dan ini kayaknya jalan juga masih baru nih. Tuh, masih baru nih. Pelan-pelan teman-teman, saya lagi ketakutan. Sahabat teman-teman saya ketakutan. Wow, nah ini batunya nih seperti ini. Dan konon katanya ini batu ini tidak boleh dibawa ke rumah, teman-teman. Katanya Mitosnya kalau dibawa ke rumah kita akan sakit. Ada yang muntah darah. Ada yang ngedatangin. Batu ini Kang. Kalau dibawa ke rumah ini, ya betul, dan ini bukan cerita, kenyataan. Oh, pernah ada yang kejadian, Pak? Pernah kejadian. Ceritanya bagaimana Pak, nanti boleh dijelaskan di sini. Dulunya kan orang tersebut kan ngambil batu itu maunya kan dijual. Oh, dijual. Nah, Bawa dari sini, Pak. ya, dari sini maunya dijual belikan. Terus ya sesudah itu secara tiba-tiba dia yang pada ngambil dari sini, entah berapa orang, 3-4 orang. Nah, tiba-tiba dia kesakitan. Ngambil itu batu. Ya, pas datang ke Kuncen, pas lihat dengan mata batin, jadi awalnya gara-gara ngambil batu tersebut dari sini gitu. Karena tidak boleh dibawa kemana-mana, Mesti dipakai ngebangun di sini. kecuali dipakai ngebangun di sini gitu. Nah, itu. Unik juga ya batunya juga ya, Pak. Hati-hati kan, hati-hati. Oh, ini Pak tempatnya. Nah, ini Nah teman-teman, ini kalau dari lokasi keramat ini naik lagi ke sini ya. Yang diciptakan Bapak itu orang tempat menghilangnya di sini. Orang yang lagi tirakat dan permintaannya mungkin aneh atau menyimpang ya. Jadi hilangnya di tempat ini katanya. Dan sampai sekarang itu tidak ditemukan ya. Wow. Nanti kita akan penjelasannya dari Bapak Wijaya ya. Oh, jadi Pak di tempat ini Pak yang hilang itu. ya, di tempat sini. Oh, kalau lihat sepintas ini hanya dinding batu ya Pak ya? Ya, Mungkin lagi tirakatnya di sini ya. dan hilang masuk ke dalam mungkin. Ya. Oh ya udah, nanti sama teman-teman ya kita akan ngobrol. Nah Bapak, mohon maaf kita melanjutkan dari cerita Bapak yang waktu di video sebelumnya ya. Iya, iya. Bahwa di sini ada tempat tirakat ya. Ya. Dan kata warga sekitar di sini pernah ada orang yang menghilang Pak. Itu ceritanya bagaimana tuh Pak? Oh, begini. Jadi dulu waktu dia istilahnya istrinya di sini, waktu dia Masih tawaju jadi di sini, waktu dia istilahnya wirid di sini, jaroh di sini. Nah, secara tiba-tiba dia istilahnya kan pengennya dia kekayaan atau pengen kecukupan lah gitu lah. Nah, secara tiba-tiba dia kan ini kan namanya datar batu lawang kan, datar batu lawang. Secara tiba-tiba dia melihat pintu terbuka Oh, di sebelah mana Pak? di sebelah situ. Oh, yang bukan yang ini. Oh, yang ini. Oh iya. Berarti seolah-olah di sini terlihat Ya. seperti pintu. Nah, pintu terbuka karena di sini ada sesuatu kali lah gitu, melihat sesuatu katanya gitulah gitu. Melihat harta lah gitu. Dia mau ngambil ke dalam tanpa ada izin. Dia masuk, ternyata udah masuk, pintunya tertutup lagi sampai sekarang. Dia tidak muncul lagi walau-walau. Wow. Nah, itu di tahun berapa katanya Pak? Nggak tahu lah gitu tahun-tahunnya, cuman ya yang bilang beliau almarhumah yang udah meninggal eyang saya. Oh, berarti masih pada masa Kuncen yang dulu-dulu ya Pak? Ya, Pak Abah Musa. Oh. Abang. Mungkin beliau itu yang tamunya tirakat di sini. Ya. Mungkin itu yang kesalahannya itu mungkin niatnya apa misalnya kecerobohannya Pak? Kayaknya niatnya.
Niatnya ambisi lah gitu. Ambisi banget. Terlalu ambisi. Padahal jangan seperti itulah gitu. Mungkin istilahnya kalau dia tidak mau mengambil itu juga, insya Allah kalau dia pulang pun juga istilahnya insya Allah Allah maha segala-galanya. Mungkin dia sudah jadi jutawan atau jadi apalah gitu. Cuman mungkin sampai sekarang belum menghilang ya Pak. Berarti masuk ke lubang yang muncul di sini. Ya gitu. Langsung tertutup, dia tidak keluar lagi. Itu ceritanya. Nah berarti Pak itu awalnya dia datang ke sini seperti apa Pak? Ya awalnya dia pengen jarah itu karena dia istilahnya terhimpit dari masalah ekonomi lah. Ekonomi. Gitu, ya seperti itu. Jadi pengen kecukupan lah gitu. Mungkin ya seperti itulah awal-awalnya lah gitu. Karena dia penuh ambisi di dalam hatinya kali lah gitu, di batinnya. Dia ambisi, ternyata melihat sesuatu dia pengen langsung ngambil aja kan gitu. Berarti lagi di sini, lagi nginep gitu di sini. Iya, lagi tirakat di tirakat sini. Iya, lagi tirakat di sini. Dan lubang tiba-tiba muncul di sini Pak. Berarti suasananya malam kali ya? Malam. Mungkin yang dilihat beliau itu seperti cahaya ya, cahaya emas yang berkilau. Bukan, tadi katanya Bapak itu kan ada uang ya Pak. Uang. Uang. Uang yang kelihatan. Harta mungkin. Ya, harta. Berarti ada yang nyuruh masuk atau gimana Pak? Kagak. Cuman perasaan beliau itu dikarenakan pintu terbuka itu dikiranya dia silahkan masuk ngambil gitulah gitu. Dikiranya seperti itu. Mungkin Padahal bukan seperti itu. Cuman diperlihatkan. Yang kamu inginkan dapatkan. seperti ini kan gitu. Jangan diambil. Nah, seperti itu. Nanti rezeki beliau sendiri mah nanti dari mana Belakang ya. Dari mana ya Pak. Nah, seperti itu. Berarti ini mah ceroboh ya Pak ya? Nah, itu kecerobohan itu. Bukan ceroboh. Makanya Kata saya nafsu. bisa dibilang Nafsu itu pengen istilahnya memiliki. orang masuk tidak bisa keluar lagi. Hiji kemungkinan lah gitu. Karena ya seperti itulah gitu. Gitu. Kayak orang serakah lah gitu. Berarti harusnya seperti apa Pak? Kalau misalkan ada yang tirakat, tiba-tiba ditunjukkan berupa harta uang, harusnya bagaimana tuh Pak? Atau diam aja atau misalkan seperti apa? Harusnya begini, kalau misalkan di sini sudah melihat kembang-kembang atau misalkan melihat harta, kalau tidak ada yang nyuruh, tuh ambil buat kamu, itu kan seharusnya jangan kan? Iya. Itu kan. Oh berarti sesuai ada bisikan gitu? Nah, kecuali sesuai ada bisikan atau di batin dia sendiri itu harus diambil, atau ada misalkan ada isyarah, itu harus diambil, ya itu pun nggak apa-apa gitu. Boleh diambil. Kalau misalkan secara tiba-tiba dia nyuruh nggak, orang yang nyuruh nggak ada, misalnya apalagi istilahnya yang namanya itu teh ilham nggak ada untuk nyuruh itu. Nah itu kejadiannya kan malah seperti itu kan. Dia masuk tidak bisa keluar lagi. Nah, gitu. Berarti itu mungkin masuk ke alam gaib bangsa yang kayak gitu ya? Iya. Memang yang namanya orang lagi gelap pikiran pasti. Ya Apalagi seperti itu itulah. terlihat uang, wow berkarung-karung mungkin ya. Seperti itu. Terlalu ambisius ya. Ya itu tadi udah disebutkan terlalu ambisi lah gitu. Berarti Pak selain tirakat di rumah, berarti tamu juga mesti tirakat di sini juga ya Pak? Yang khusus yang tadi disebutkan di video sini. Tapi kebanyakannya, mohon maaf, kebanyakannya di sini yang sudah saya ketahui dari dulu dan sama yang saya juga dari dulu yang megang jadi kuncian di sini, jarang lah gitu, paling satu malam di sini atau misalkan sekilas jaroh ke sini, tetap aja lah di rumah lah. Di rumah yang lamanya di rumah ya. Gitu. Tetap di rumah. Masalah puasa, masalah tirakat lah gitu. Cuman di sini jaroh lah, minta doanya lah gitu, minta doanya biar dia istilahnya sesuatu yang dia inginkan melalui syariatnya syariatnya Wijaya Kusuma, mohon disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala biar gampang segala-galanya gitu. Nah Pak, saya tuh pengen tahu ya Pak. Biasanya kan kalau misalkan di tempat-tempat keramat ada yang nunggu ya tuh Pak. Nah, sosok seperti apa sih Pak yang yang setahu saya di sini emang ada. Suka ada gitu. Saya sering dulu waktu belum sini dijadikan kuncian, tetaplah gitu. Masih saya
sering lah gitu, sering melihat sosok macan, Oh. sering melihat sosok istilahnya kayak kiai juga lah gitu. Sosok kiai gitu ya. Ya gitu. Terus paling sering sosoknya sosok kiai lah gitu di pakaian serba putih. Sorban. Sorban. Ya, pakai sorban, pakai baju putih, bawa tasbih juga, bawa tongkat juga. Cuman untuk selain itu mah tadi macan berarti harimau ya. Ya ada harimau juga. Yang mungkin yang ngejaganya ya di sini. Ya. Karena satu kemungkinan lah, ini kan ada jalur tadi diceritakan sama Pak Kuncen sendiri tadi kan, Ya. atau Wakil Kuncen kan tadi ini berhubungan dengan Siliwangi. Prabu Siliwangi. Nah tadi kan, Oh iya benar. tadi hiji kemungkinan itulah gitu. Karena emang saya jelas lah gitu udah pernah melihat sosok harimau kesini lah gitu. Oh, Gitu. berwujud Pak biasa. Iya. Oh. Malam apa siang itu? Malam. Malam. Waktu saya nganter orang Panawangan, Jamis. Itu. Cuman nggak ganggu gitu, cuma ngontrol Enggak. aja gitu. Cuman Berarti ngontrol. mewujudkannya besar, Pak. Iya. Wow. Ya, seperti harimau biasa segede Iya. gitu. Mungkin lebih besar kalau Enggak, nih ada segini mada. besar. Hampir 1 meter. Tingginya. Hampir 1 meter tingginya lah. Oh, gede ya. Hampir 1 meter. Nah, kalau misalkan gini Pak, konsekuensinya kan biasanya orang-orang yang melenceng tuh misalkan dari rumah niatnya baik, pas kesini tiba-tiba di belakang Pak Kuncen misalnya. Ya. Nah, itu konsekuensinya seperti apa Pak kalau melanggar gitu Pak? Ya kalau misalkan melanggar aturan seperti itu, Biasanya resikonya seperti apa? resikonya dia merasakan sendirinya. Itu kan karena dulu pernah yang seperti itu, bahkan ada secara tiba-tiba ada yang duduk misalkan di sini, ada yang pindahin ke sini kan gitu. Dilempar Pak? Dibiarin aja? Kagak, cuman diambil dipindahin lah gitu. Terus ada juga yang tasbihnya hilang. Saya udah melihat dengan mata kepala sendiri di rumah saya di situ. Lagi wirid, dia pikirannya lain lah gitu. Tasbihnya juga sampai nggak ada. Sampai sekarang kagak ada muncul lagi, hilang. Nah itu dia ngasih tahu ke saya. Itu yang nyimpang berarti ya Pak? Pak ini gimana? Nah itu mah dia sendiri kali lah gitu, yang pikirannya nggak benar gitu. Cuma Itu kalau waktu dipakai itu. Iya waktu dipakai. Cuma kalau misalkan untuk melukai enggak berarti ya Pak? Cuma hal-hal Enggak seperti lah. itu. Enggak. Cuman seperti itu. Paling ya kalau itunya jauhnya paling kesurupan lah gitu. Oh iya, ngamuk Banyak ya. yang kesurupan. Jadi intinya datang ke sini tuh untuk berdoa Ya, dan seperti meminta itu. tetap kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Ya, itu jelas itu. Dan ini ada bentuk ikhtiar mungkin ya. Ya. Tirakat berarti ya. Dan intinya lebih mendekatkan aja tetap gitu. Dan mungkin lamun cek bahasa sana ngelap barokah kayaknya Pak ya. Nah, ya itu. karomah. Karomah. Betul. Nah Pak, tadi yang di video sebelumnya saya sempat ngedengar Bapak pernah menceritakan ini kan di sini kan berupa batu lempengan-lempengan seperti ini ya Pak ya. Ya. Nah, itu gimana ceritanya batu ini nggak boleh dibawa atau dijual ke rumah gitu Pak? Nah ini ceritanya kan waktu saya diketahui beliau cerita beliau yang dulu yang almarhum udah meninggal. Jadi begini ceritanya, dia secara tiba-tiba lagi dianya juga puasa, lagi dianya juga wirid di sini. Dia diperlihatkan dengan mata batinnya lah gitu. Dia diperlihat bahwa ini bukan batu. Bukan batu. Ini emas dan inten. Wow. Itu. Itu makanya nggak boleh dibawa gitu. Termasuk emas dan inten ini bentuknya rumah gitu kan. Oh, Makanya di sini teh kalau goib misalkan diambil sama aja, misalkan kalau genting misalkan diambil satu gimana? maling berarti ya. Nah gitu. Maling. Atau misalkan robahkan gitu. Kalau misalkan keramik misalkan diambil iya. satu kan Ompong, jelek kan ompong, gitu. ompong. Seperti itu kan gitu. Dia kagak mau misalkan tempat sendirinya istilahnya jelek lah gitu. Itu seperti itu. Berbentuk rumah gitu Ya. ya. Ceritanya seperti itu. Nah Pak, yang saya dengar-dengar tuh ini tuh katanya di sini ada kerajaan Pak. Maksudnya kerajaan seperti apa tuh Pak? Jadi gimana lah ceritakannya ya. Jadi kerajaan seperti awalnya seperti itu tuh, seperti Siliwangi.
Oh, seperti Siliwangi. berarti kerajaan goib ya Pak ya? Ya kerajaan gaib seperti Siliwangi gitu. Jadi mungkin lah istilahnya beliau yang dulu atau sepuh-sepuh dahulu mah mungkin lah istilahnya pada sakti semua lah gitu. Oh, sakti-sakti. Karena mungkin istilahnya pada bersih lah gitu, maupun pikirannya apa segala macam lah gitu. Makanya istilahnya kalau misalkan pengen sesuatu seperti ijabah lah gitu. Beda dengan kita lah yang seperti ini lah gitu, nggak ada apa-apanya lah kan. Yang rasa kotornya. Sekarang aja istilahnya kalau misalkan saya atau misalkan siapa lah gitu harus puasa misalkan 2 kali lipat 40 hari misalkan, apalagi 4 kali lipat 40 hari misalkan dengan malamnya. Siapa sekarang yang berani atau yang kuat, kagak bakalan ada lah gitu. Kalau misalkan beliau yang dulu mah misalkan kan udah tahu kan gitu. 1 tahun pun puasa siang dan malam tidak buka, lulus kan gitu. Nah Pak, terakhir Pak, sebelum ditutupnya video, pesan apa, adab seperti apa bagi tamu yang ingin berkunjung ke sini tuh Pak? Ya, begini, kalau misalkan tamu yang mau berkunjung ke sini, istri maupun laki-laki lah gitu, maupun dari jauh atau dari dekat juga silahkan aja. Yang penting kita harus saling menghargai, 1, sama lainnya. 2, jangan neko-neko lah gitu. Jangan neko-neko misalkan niatnya apalah gitu. Misalkan kalau niatnya yang lain-lain, bukan jalurnya di sini, kalau bukan jalur lurus, udah jangan ke sini. Kalau misalkan mau jalur lurus, kita istilahnya cuman di sini nyeriat, cuman di sini minta tolong untuk kita misalkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan mau dari mana aja, siapa aja, silahkan datang ke sini. Gitu. Termasuk di sininya kan gitu, istilahnya paling di sini kan disuruhnya spirit ngaji kan. Iya. Oke Bapak, cukup jelas sekali penjelasannya. Mudah-mudahan penonton bisa mengambil hikmahnya ya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Amin. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak Wijaya terkait orang yang dulu tirakat, yang mempunyai hajat tidak baik atau menyimpang, malah hilang di tempat ini sampai sekarang. Jadikan tayangan video ini sebagai pelajaran, ambil hikmahnya, buang buruknya, ambil baiknya. Baik dan benarnya saya serahkan kepada penonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.